Yay, halo. You are now live. Nampaknya masih belum ada yang bergabung, tapi nggak apa-apa. Halo, selamat sore semuanya. Wah, udah lama banget nih saya nggak live Instagram di CNN Indonesia. Terima kasih sudah bergabung nih. Sudah banyak, udah 17, nambah lagi, oke. Kita bakalan ngobrol hari ini sama Andi Bahtiar Yusuf, sutradara. Kita bakalan ngomongin keliling Indonesia lewat sinema. Tapi sebelum kita ngomongin soal film, soal proses produksi di tengah pandemi seperti ini, saya mau update Anda semua ya. Jadi, COVID-19 di Indonesia kasusnya itu sekarang makin tinggi. Bahkan hari kemarin ya, per kemarin itu angkanya tinggi banget loh. 7.000, kalau nggak salah sebentar saya buka datanya, 7.300 pasien, rekor. Jadi teman-teman, bukannya nggak ada COVID ya, COVID masih ada, COVID masih nyata. Jadi semuanya harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, pakai maskernya, kemudian jaga jarak, dan juga menggunakan atau mencuci tangan. Ini kayaknya Andi Bahtiar udah gabung sama kita sih, tapi kayaknya dia masih di jalan. Kita lihat deh, nggak apa-apa deh. Let me see. Ini aku agak bingung dengan ini Instagram Live yang baru. Oke, bisa dengar nggak ya? Waiting for Andi Bahtiar. Hai, Hai, lagi di hai. mana? Lagi di jalan. Tadi kalau kata Google Map tinggal 1 menit, Hmm? ternyata macet dekat kantor. Oh gitu. Jadi ini mau ke kantor. Iya, tadi baru mau datang kantor maksudnya. Oh, baru mau datang ke kantor. Oke. Ada Apa meeting-meeting di luar. kabar dirimu? Ya, kabar baik. Kabar Kabar baik. baik ya. Masih Eh, menerapkan 3M, tapi dapatnya moga-moga dapatnya 17M. amin ya dengan project-project barunya di tahun depan. Anyway, ini lagi sendirian atau sama siapa sih di mobil? Ada mah ini sama apa namanya? Sama ibu asuhnya temen itu, Dipo nama temen tuh. Ah. Ini akun perusahaan. Kita Oh iya, kita jangan bahas personal. lagi ngomongin temen, ada teman, Oh, teman. lagi ngomongin teman. Oke. Oke deh. Kita kan mau bahas soal film baru Mas Ucup nih. Aku panggil Hmm. Mas Ucup nggak apa-apa ya? Ya Biar boleh. netizen lebih akrab gitu. Kan kita mau bahas soal keliling Indonesia lewat sinema. Kebetulan juga Mas Ucup nih bikin film, baru akan produksi film ya. Dokumenter. Namanya Hijrah ke Timur. Ini tahun depan rilisnya. Ya kita baru mau mulai tuh motoran dari Lampung sampai Aha. sampai Sorong Hmm? di bulan Januari ya. Mm-mm. Kira-kira April gitulah kita selesai. April Mei gitu selesai. Lebaran-lebaran juga udah selesai. Terus kita ya kita akan ngedit segala macem ya, akhir tahun lah kita selesaiin. Cuma in the meantime sepanjang perjalanan mau bikin konten-konten seriesnya. Jadi Mhm. kayak apa namanya ya channelnya bisa YouTube, bisa TikTok kan kita manfaatin lah supaya bikin engagement sama orang-orang kan. Aha, Ya aha. siapa tahu ada brand-brand di jalan yang mau nitip produknya buat kita promosiin kan lumayan tuh. Tapi sebelum kita berlanjut ke situ, berarti artinya di masa pandemi ini fokus sama pengembangan cerita dari Hijrah ke Timur atau ngerjain apa lagi di masa pandemi ini? Masa pandemi sih macem-macem. Mhm. Termasuk namatin Reply 88, Reply 94, Reply 97. Nah itu namatin Startup juga itu dong. terus Astra kan belum, baru-baru aja itu. Gimana Baru dua sih? bulan, sekarang kan baru 2 bulan kan? Oh. Tapi kan udah Eh, selesai. iya memang, tapi belum. Lagi nonton Neighbor. Oh, tranquilo, tranquilo Ah, ya. itu ya ada beberapa nulis tadinya sempat nulis skrip mau bikin hari ini kan, tapi Mhm. terus kayaknya kita akan mundur waktunya harusnya kita syuting di November tapi mundur dikit. Mhm. Terus lagi develop itu Love for Sale 3 sama Mhm. ya project title Love for Sale 3 kita akan kasih judul sendiri sih. Sama nanti mau ini ada syuting yang ketunda aja. Jadi harusnya Oh, April syuting tapi jadi ketunda ke tahun depan gara-gara pandemi datang, corona datang. oke. Padahal Semuanya udah makan nasi, jadi. iya padahal kita udah ngikutin anjuran pemerintah loh waktu itu. Makan nasi Mhm. kucing, panas-panasan, ya kan?
Ah, Minum terus pon-pon nggak? ah iya, termasuk konon kan katanya udah zamannya Camry, udah nggak ada lagi corona. Oh Masih gitu. aja masuk, nggak permisi. Aduh, Jadi ngeganggu semua jadwal yang udah di-plan dari awal tahun kemarin ya. ngeganggu semua. Mhm, Ganggu mhm. semua. Lumayan sampai ikutan ini kok kemarin ikutan Apa tuh? training buat dapat kartu kartu prakerja di ruang guru. Dapat nggak? Enggak. Harusnya Bapak yang bikin trainingnya, bukan Bapak yang ikutan training. Makanya. Udah ngincer-ngincer. Ngajar satu kan kalau nggak salah kan les juta, minta 100.000 aja dapat 20.000 aja. Kan lumayan tuh. Kan Oke, oke. lumayan. Eh, Nggak boleh katanya kalau mau nabung nggak boleh 100.000, 10.000 katanya. Prediksi bisa dapat 17 M. Akhirnya saya mana harusnya tadi? duit Bapak lebih banyak tapi dari itu kan, nggak apa-apa. Anyway, kita balik lagi ngomongin hijrah nih. Jadi si hijrah ke timur ini asumsiku ya, asumsiku ini adalah cerita keliling Indonesia sampai timur Indonesia, dari barat ke timur Indonesia, bener gak sih? Ya, ya, dari Lampung kan di Sumatera Nah, dari sampai barat. Sorong. Sampai Kenapa Sorong. tiba-tiba kepikiran ini udah 10 tahun berarti ya nggak bikin dokumenter? Iya, udah 10 tahun. Lo kok tahu? Ih, saya jurnalis, Oh iya bener. Tapi ya kuliahnya nggak kan? jurnalistik dong, kan saya kuliah jurnalistik. Oke. Tapi bikin dokumenter Ah, akhirnya ngomongin soal Indonesia. Sekarang kita terbatas banget. Kita mau jalan-jalan nggak bisa. Kita mau menikmati keindahan Indonesia nggak bisa. Walaupun kata pemerintah ya, kata Menteri Parekraf di Indonesia aja. Tapi kan sekarang sulit banget nih. Kenapa kemudian punya inisiatif bikin film dokumenter hijrah ke timur ini? Apa latar belakangnya? jadi ceritanya tuh ini sebenarnya sederhana banget sih dari pengennya teman-teman gitu. Jadi ada kawan namanya Mhm. namanya Hijrah. Hijrah ini nama orang sebetulnya. Oke, nama asli ya? Yang nama asli. Yang Ah, kebetulan kan ah, ah, hijrah ah. itu kan artinya kan berpindah ke tempat yang lebih baik kira-kira gitu kan. Mhm, mhm. Nah, nah habis gitu bentar-bentar ini biar bisa udah sampai ini soalnya nih. Jadi kita gantian nyetir. Nah, nah Nggak apa-apa, jadi kita waktu sekalian itu tur studio aja, tur kantor. enggak nih nggak studio nih mah. Itu tempat duduk-duduk. Nah, terus kita bilang ada teman tuh si Hijrah ini bilang kalau dia mau ikut dia mau motoran nih. Wah, gua mau motoran nih dari Jakarta sampai Mhm, sampai Sorong. mhm. Dari Jakarta sampai Sorong dia bilang. Habis itu naik motor sama siapa? Terus dia bilang naik motor sendiri dia bilang. Nah, terus Aha. pikir kan naik motor sendiri sampai Sorong. Terus tuh ngapain naik motor sampai Sorong? Bilang, ya pengen ke Sorong aja gitu. Tapi belakangan dia Aha. baru ngeh kalau oh lu tuh nggak ada duit sebenarnya pengen ke Raja Ampat. Iya nggak ada duit ke Raja Ampat, dia bilang gitu. Terus Cari dia sponsor bilang, gue ya? tuh cuma mau bawa, enggak, dia cuma mau bawa duit 1,5 juta apa 2 juta gitu, Aha. yang kemudian dia akan berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Mhm, mhm, Kayak misalnya dia kan dia lama di Pahawang kan sekitar 6 tahun lagi tuh ke mhm, Pahawang bisa. Eh, mhm. jadi dia bawa dagangan dia dari Pahawang itu mereka suka bikin akar bahar, Mhm. kerajinan-kerajinan. Nanti dia bawa ke Bandung langsung. Di Bandung dia akan tuker sama kaos sama apa gitu. Yang akan dia bawa lagi rute dia nih tadinya Ah, ke Klaten. Sampai Klaten dia akan jual di sana. Dari Klaten dia ntar ah. bawa ciu alkohol gitu, ntar dia pergi lagi sampai Bali dia tuker lagi. Begitu terus sampai Surabaya kok ke Bali sih, sampai Surabaya sampai Banyuwangi dia akan tuker, tadi ke Mhm, Makassar mhm. terus gitu. Jadi dia mau dengan cara gitu. Terus waktu itu aku pikir materinya menarik ya, kan materinya menarik banget gitu. Ada orang Ah, semua orang pasti bilang dia pengen jalan-jalan, tapi yakin deh mhm, dari 2 juta orang yang bilang dia pengen jalan-jalan ke Indonesia termasuk Parekraf tadi itu, si menteri mhm. itu tuh menteri kalau nggak punya duit nggak akan pergi dia ke Sorong. Tapi kalau dia itu menteri itu kayak hijrah pasti dia nggak akan pergi. Tapi kan makanya ada 2 juta orang pengen pergi ke Sorong, tapi pasti yang akan Ah, ke Raja Ampat ah. yang beneran mewujudkan kemauannya tanpa modal dengan modal dengkul ya paling cuma 3 orang kali 5 orang ya kan. Ah, Jadi ah. statementnya sebenarnya lebih ke lu kalau mau jadi traveler pergi aja karena bukan Mhm, duit yang mhm, dibutuhin tapi kemauan. Kalau lu mau jadi mhm. turis lain cerita ya. Kalau Parekraf tadi kan Wisnu Tama kan turis, dia pergi bentar foto-foto cabut.
Ya, hijrah ini kan dia pengen datang. Ya kalau kita terus jadi pengennya kita ngebayanginnya hijrah ini matanya semua orang gitu. Hijrah ini orang yang pengen jalan, semua orang pengen jalan-jalan. Nah dia jadi matanya banyak orang. Nah karena mikirnya gitu, lalu dia pengen berangkat Maret waktu itu. Tapi dia ngomong pengen berangkat Maret, bahasannya 29 Agustus. 29 Agustus. Makanya terus gue bilang, ya kalau Maret begini, kok Maret? September, sorry. Dia mau berangkat September, ngobrolnya 29 Agustus. Ya, mau berangkat September mah repot juga modal dengkul nih, mendingan jadi dokumenter nih ketahuan jelas. Minimal kalau kita nggak jadi kaya, kalau lu nggak jadi kaya tahun depan, lu diingat orang, perjalanan lu diingat orang. Kan yang penting kan dokumentasi, iya kan? Nah, akhirnya kita terus mulailah kita konsepin pelan-pelan nyari sponsor sana sini. Ya udah ada Isuzu, sebut merek langsung nih, kebetulan. Ada Isuzu yang kemudian support, jadi ada tim yang akan jalan. Jadi hijrah tetap jalan dengan konsep yang sama, jalan sambil berdagang. Lalu kemudian supaya dia bisa mencapai tujuannya, kita akan merekam perjalanan itu. Nah sementara kami tim produksinya mulai nyari sponsor sana sini kayak kendaraan, kamera, terus ada beberapa brand yang ya tadi itu karena konsepnya kan jadi hijrah tuh jadi matanya kita. Jadi beberapa brand yang kasarnya minta bikinin gua TikTok di Danau Poso dong, bikinin gua TikTok di Ogodau gitu, di Samojo kayak gitu-gitu. Tempat yang aneh-aneh buat orang kesini. Nah, jadinya kita akhirnya bisa jalan dengan hitungan tadi itu. Kalau misalnya hijrah beneran modal dengkul, mungkin setahun kali dia ke sana. Sekarang kita berharap sesusah-susahnya 4 bulan lah. Artinya perjalanannya akan mulai akhir tahun ini? Enggak, akhir tahun kita mau ke Pahawang, mau bikin sampel. Jadi maksudnya konten series kita mau kayak apa sih bentuknya gitu. Kan orang selalu nanya, mau bikin apa sih? Kayak gitu. Dijelasin terus ya nanya-nanya. Udah gini aja deh, gue mau ke Pahawang karena hijrah orang Pahawang. Dia tuh melakukan banyak kegiatan sosial di sana. Jadi kemarin ada kawan juga sih, dia nyumbang ke hijrah 100 pasang sepatu. Dia pengusaha sepatu, pengusaha sendal perempuan. Terus sama hijrah disumbangin beberapa, dan sebagian dia akan bawa ke Pahawang, dia sumbangin untuk orang-orang situ jadi modal, dan kemudian mereka bikin pementasan teater di tempat itu. Nah, jadinya kita mau kerjain itu tuh nanti. Jadi karena kebetulan dia mau bikin pementasan, jadi kita pergi juga deh bikin sampel apa aja yang kita mau tunjukin di bentuk seriesnya gitu. Ya menarik nih ngobrol sama CNN, mungkin siapa tahu CNN mau bikin liputannya dikit-dikit, boleh. Boleh diajakin. Kita supply aja, nggak usah ikut nggak apa, kita supply aja, yang penting nongol di CNN. Nggak apa-apa, kita supply aja gambarnya. Jadi saya nggak bisa ikut ya? Boleh kalau mau ikut. Ya, tapi gimana ya? Enggak, saya nggak mau. Ya kita lagi kemarin sempat ngobrol sama beberapa stasiun TV juga sih emang, kayak misalnya kita kan bikin YouTube-nya, terus gimana kalau misalnya konten versi 24 menitnya kita taruh sini aja, kan dokumenter soalnya. Kayak kemarin untuk ngobrol sama Aku udah ngerekam buat insert gitu, ternyata kayaknya live Instagram baru ini nggak bisa insert video. Kemarin bisa soalnya. Tahu. Ya, tinggal lihat aja di @andibahtiar video hijrah ke timurnya ya. Tapi dari semua timeline yang udah dibuat nih buat produksi hijrah ke timur ini, artinya ada yang keluar dari jadwal dong karena pandemi ini. Ngaturnya gimana? Keluar jadwal itu sih lebih karena brand-brand ya itu kan lagi pada kismin semua. Jadi kita makanya sebenarnya undurin aja ini ke 2021. Uang belanja 2021 masih pada ada tuh gitu. Walaupun sebetulnya ternyata nggak ada amat juga. Jadi tetap struggling aja gimana sama. Pede aja dulu. Tapi kita pede aja. Tapi seenggaknya beberapa yang bantu itu yang bentuknya cash sih emang nggak banyak, tapi kayak bantu barang apa segala macam lumayan. Malah kita lagi mikir baunya gimana nih caranya nih kayak gitu-gitulah. Tapi seenggaknya karena kami juga pengennya hijrahnya tuh dari awal udah pengen melakukan hal-hal sosial gitu ya. Kayak misalnya dia pengen di beberapa tujuan dia pengen bikin pondok puisi gitu misalnya.
Dia pengen ke tempat yang akses, jangankan akses gadget lah, akses sekolah aja di masa normal nggak ada gitu. Nah dia mau datang ke situ dan kemudian dia mau ngajarin orang-orang itu storytelling, bagaimana menulis kayak gitu-gitu. Jadi Hijrah kebetulan bisa nulis. Orangnya sih nggak lulus SMA sebenarnya, tapi ikut paket C. Ya beneran, tapi mungkin memang gitu ya, membuktikan kalau kalau orang mau baca, mau belajar terus ya kalau dilihat caption dia di Instagramnya, storytellingnya bagus Bagus-bagus, gitu. Ro. Ya, makanya Bagus-bagus. jika kelihatan kalau dia nggak lulus kan, pakai C kan. Ah, Nah, terus dia bilang orangnya di luar tuh. Nah, dia bilang dia mau datang ke tempat-tempat itu buat ngajarin menulis karena menurut dia pada akhirnya kita tuh mesti menceritakan hidup kita sih. Ya kayak gue juga pernah bilang sama dia. Pada akhirnya hidup tuh cuma cerita sih, Bro. Semualah. Lu pernah kemana? Pernah pergi sama siapa? Makan sama siapa? Pacaran sama siapa? Kemana tidur sama siapa atau apapun, tapi kita nggak akan mungkin gitu ceritain berapa angka di rekening kita kan, ya itu yang diceritain. Nah Hijrah juga bilang gitu ya, orang mesti bisa cerita, dan biar orang bisa cerita salah satunya orang mesti bisa nulis, dan banyak orang Indonesia bukan nggak bisa sih, ini bukan nggak bisa sebetulnya, tidak belajar menulis dengan baik. Jadi karena kan kulturnya emang nggak tinggi kan. Nah dia pengen hal-hal kayak gitu. Mau bikin rumah puisi lah, mau bikin ajar di sini lah, itulah. Jadi kita bakal Ada cover edukasi kayak lah gitu ya di juga. dalamnya. Iya ada hal edukasi. Materi kita bisa.com ini sebenarnya. iklan, halo. Iya, kita bisa.com nyarinya miskin-miskin. Jadi kita Tapi kalau kita ngomongin soal proses produksi di tengah pandemi nih, sebagai filmmaker ngelihatnya gimana sih? Kan harus jaga jarak, harus pakai masker, harus tetap menerapin protokol kesehatan supaya teman-teman semua juga nggak terpapar COVID-19. Apa yang dilakukan sebagai sutradara supaya krunya juga tetap terjaga nih? ini krunya harus pernah clubbing di Canggu sebelum syuting. Emang Karena kenapa? Canggu nggak pernah tutup. Nggak pernah tutup tuh, nggak ada COVID di Canggu. Nggak, bukan bercanda itu. Kita ini kita nerapin sebenarnya aturan jelasnya sih nggak ada ya. Tapi banyak orang, banyak pihak itu nerjemahin aturan dari yang dipunya. Maksudnya gini, parekraf tuh yang harusnya kerja ngurusin ginian itu lama banget ngeluarin. Jadi asosiasi akhirnya bikin ini sendiri yang kemudian parekraf ngeluarin belakangan. Jadi udah sekitar bulan Agustus September udah mulai produksi dengan protokol standarnya masing-masing. Beberapa rapid, tapi beberapa juga dan lumayan banyak sampai swab. Jadi swab lalu karantina. Nah karantina itu misalnya kita ditempatkan di penginapan yang sama gitu. Kemarin kita syuting juga gitu. Kita kemarin PCR sih. Lalu jemputannya dibanyakin supaya jumlah orang dalam mobil jadi nggak banyak. Ada perusahaan yang kemudian karantina. Jadi misalnya lokasi syuting nggak akan jauh dari hotel. Hotelnya di blok isinya cuma kita aja. Tapi kan akibatnya biaya produksi jadi gede. Tapi memang itu resikonya. Tapi kalau untuk si kasus Hijrah ke Timur, kita pergi coba berempat. Berlima sama Hijrah nggak dihitung, nggak ada di motor kan, 4 orang kan di mobil. Nah jadi 4 orang ini aja tes masing-masing, lalu kita naik mobil jalan. Cuma kan masalahnya karena ini bentuknya dokumenter dan kita akan interaksi sama masyarakat, ya kita kan nggak tahu nih teman bicara kita udah tesnya belum, jadi mungkin tiap pindah kota kita mesti rapid nanti. Ya pada dasarnya sebetulnya tes ya. Bisa jadi begitu tes. Ya bisa tes Ya kita sih tes. Kalau orang daerahnya mungkin tes kehamilan gitu. Banyak yang hamil gara-gara pandemi ya. Ya makanya kita pokoknya mesti ngakalin banyak hal dan produksi jadi lebih mahal sih. Ada company yang sampai 10% apa 12% ya ngabisin production budgetnya untuk protokol dan sebagainya. Karena kan misalnya nih, kalau dulu kan semua orang kumpul aja. Kalau sekarang ada ring 1 yang isinya cuma director, produser, pemain yang akan turun.
ada ring Aha. 2 lagi yang isinya apa, ring 3, ring 4 itu udah nggak deket sama kita. Jadi emang jumlahnya dibatasi. I see. Saya nggak tahu kalau hari ini ya, eh, karena kan banyak orang kan ngerasa sejak Undang-Undang Cipta Kerja rilis dan kemudian Habib Rizik pulang, pandemi hilang katanya. Ada yang bilang gitu soalnya. Nggak ada. Hah? Pandemi masih ada. Pandemi Oh masih tapi, nyata. oh gitu, tapi udah pada demo loh, sama rame-rame. Masya Allah. Masih ada ternyata. Mereka mungkin hilaf, Pak. Ya Ya. makanya, jadi kita masih apa namanya? Ya kita pada dasarnya kita masih nerapin kok. Cuman ya gitu. Kadang-kadang bete aja kalau tiba, ih rame banget. Ih, lu kok pada nggak sih gitu. Tapi emang ya kadang-kadang apa ya yang kita lihat di media sosial, di TV, di pemberitaan, kadang-kadang bikin kita bertanya-tanya ini orang pada nggak sadar ya, COVID itu masih ada loh gitu. Kita balik lagi ke kita sendiri, gimana caranya bikin diri kita waras dengan keadaan sekitar. Nah kalau seorang Andi Bahtiar Yusuf supaya tetap waras, ngatur pola hidupnya gimana di tengah kesibukan? Apa ya? Ya berusaha positif aja. Di awal-awal pernah parno, sempet parno lama juga. Lumayan parno sampai ini kok pernah ini hangat ya. Istri bilang hangat apaan, manusia hidup ya segini lah dia bilang. Tapi nggak ada apa-apaan, ya parno-parno gitu. Dan itu kan mesti dilawan kan, bukan ada yang bilang katanya, bukan karena ada yang bilang kalau misalnya kita terlalu parno terus imun turun, bukan soal itu sih, tapi repot juga sih, nggak ada habisnya juga kita mikirin begituan. Jadi sebenarnya kalau yang dijalanin sih, ya cara hidup normal aja, sehat, mungkin ya. Olahraga. Ya kebetulan sekolah olahraga kan, walaupun lapangan bola udah mulai buka nih, jadi udah mulai main bola. Lari, biasanya lari. Kadang-kadang Ya kemarin kan senam. ketemu di GBK. Oh iya, kemarin ketemu dia, tapi nggak kelihatan mukanya, habis begini. Enggak. Pasti waktu itu lagi kumisan, makanya nggak kelihatan. Pakai masker. Belum shaving. Pernah juga, ya lari, olahraga lari hampir tiap hari. Makan ya normal lah. Ya main-main, interaksi sama orang, bukan secukupnya. Kadang-kadang seperti ya kayak ke kantor gitu, kita ngebatasin orang aja yang kantor, tapi tetap apa namanya, tetap Sosialnya tetap berpikir ada positif ya. aja, sosial tetap ada. Tetap ke bioskop juga, karena saya sih percaya nonton di bioskop 2 jam itu sama kayak naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya sejam gitu. Malah itu lebih bahaya kali naik pesawat. Dan kemudian lakukan hal yang menyenangkan lah. Kayak main PS dari malam sampai pagi itu sering banget kita kerjain, kan hal menyenangkan banget. Dari Karena malam sampai pagi. dan juga brainstorm mungkin. Saya kan suka ngobrol sama teman-teman di kantor, rata-rata kan jauh lebih muda tuh. Jadi kita ngobrol hal baru lah, apalagi kita bisa bikin, apa yang kita bisa nyari-nyari ide-ide baru. Ini juga tadi teorinya meeting sih, tapi sebetulnya ya ngobrol, kita nyari ide bareng-bareng. Dan itu kan mesti kita kerjain. Walaupun tadi bahasannya ring 1 udah makin parah nih COVID. Ring 1 udah mulai kena. Jadi dia baru cerita iparnya meninggal. Dan itu sampai tadi dia pagi bilang, ipar gua nih baru kan kena tuh kemarin. Terus saya kan yang bisa tuh ipar gua meninggal ngomongnya kayak ipar gua pergi ke Bogor. Ya maksudnya Padahal jadi itu deket circle kalian ya. iya, circle sendiri, dan juga kan berita sedih. Orang cerita, aduh ipar gue meninggal nih. COVID, itu bahaya banget gitu kan. Ini enggak, ipar gue, itu baru kena lu kemarin, hehehe gitu. Jadi maksudnya, kayaknya orang, maksudnya apa ya, kemarin sempat video call sama teman di Serbia. Dia bilang Serbia lagi third wave. Terus saya bilang, ya, we are riding on the first wave, man. Kita masih jalan di atas first wave, dan ya sih nggak mungkin kalimat itu, karena dia bilang Indonesia kayaknya menangani pandemi dengan cara yang sangat baik ya. Oh baiklah presiden kita orang baik. Jadi anak baik Han Ji Pyong. Benar suaranya hilang nih. Oke. Ini Nggak ada. apa? Nah kita memang apa namanya, ya itu membuat semangat untuk tetap merasa nggak ada apa-apa ya dalam pikiran, tapi waspada ya tetap lah. Kayak anak-anak juga dibilang, lu pulang aja. Kalau udah jam 7 pulang aja lah. Soalnya kalau kemalaman mereka susah kendaraan. Ya sih. Begitu.
gara-gara bikin film Mbak Puspa, ini dokumenter aura apa? kasihnya. Ini ada tulisan aura kasihnya Enggak, CNN lupain Indonesia. aja. Oh, lupain aja tuh ya. Ya terus gimana Itu tadi? lupain aja. Iya, lupain aja. Oke, aura. Terus Gara-gara bikin film dokumenter Hijrah ke Timur ini kan ada rencana buat keliling Indonesia. Kangen nggak sih liburan? Ya paling nggak di Indonesia aja gitu. ya iyalah. Kan kalau bikin film dokumenter kan Yuting. kerja ya. Ya iyalah, Yuting. Nah, apa ya? Sebetulnya ini juga kita pengen kerjain karena Apa kita yang pengen dikangenin? jalan. Nah, makanya sebetulnya ini kita pengen kerjain selain karena itu tadi keren juga ya ada orang mau motoran dari Jakarta sampai Sorong mau ke Raja Ampat modal dengkul. Bukan itu aja, kita pengen jalan-jalan. Terakhir turun pesawat tuh tanggal 7 Februari 2019. Ya, lo tahu sih banyak orang yang mungkin tidak seberuntung itu ya. Februari masih naik pesawat. Perjalanan terjauh kemudian cuma Jakarta-Bandung. Bandung pun karena ngurusin IKA Unpad kan, Ikatan Alumni Unpad, ngurusin itu. Jadi maksudnya perjalanannya nggak ada perjalanan yang liburan lah boro-boro. Liburannya nontonin Netflix, ngabisin replay 84, Jadi 94, 97. 10 bulan ini dan sampai nanti mungkin kan bentar lagi akhir tahun nih mau ada libur ya cuma beberapa hari sih. Iya, Ada pikiran nggak sih mau liburan? Kan sih belum gitu. Tapi kalau tapi bagian dari liburannya tuh ini nih, ngerjain hijrah ini. Kerja ya. Jadi kepalanya itu gimana caranya supaya kita bisa kerja liburan berkedok kerja bisa gitu. Ya hijrahnya mungkin akan sengsara ya, kita shoot mulu. Nah, hijrahnya mungkin akan sengsara ya. Di rumah aja gitu. Kita akan makanya gini, ini tuh hijrah akan naik motor bukan susah-susah gitu ya. Kita kan di mobil, adem, bisa masuk tol malah sambil ngesut cerita tentang dia. Ada yang bilang Brad Pitt sih, emang Brad Pitt. Yang kayak gini nih. Kalau nggak mengakui hati sama ucapan begini nih perempuan nih. Nah gitu. Oh iya lupa, sutradara terganteng se-NKRI ya. Siap. Nah jadi intinya gitu kalau misalnya hijrah jalan ke sana naik motor dan melakukan apa yang dia harus lakukan untuk mencapai tujuannya. Ya kami merekam kegiatan dia, bikin storytelling dari situ sampai di akan ada di sebutlah kita pasti akan ada di Bali, kita akan ada di pantai utara tuh banyak yang Banyuwangi, akan ada di Bali, akan ke NTB sebutlah tuh banyak banget, ada Lombok, ada Sumbawa, ada apa-apa. Kita akan ke NTT pengen ke Alor nih, sampai hari ini pengen ke Alor, udah pernah ke Alor pengen lagi, pengen ke Saburai Jua, pengen ke Saburai Jua, pengen ke Rote, pengen ke Wairebo kayak tempat-tempat itulah. Kemudian kita akan ke Sulawesi, Selayar, Makassar, naik ke atas terus Toraja, Mamuju, Poso, bla bla bla, kayak Manado, Ternate, Morotai kan seru banget. Gak banyak, mungkin beberapa orang Indonesia atau banyak udah melakukan ini ya, tapi yang jadi dokumenter nggak tahu ya berapa banyak ya di YouTube sih mungkin ada. Kemarin kan di perjalanan ini Ramon pengen ikut nih di sebuah tempat di luar kota. Di Sulawesi dia mau ikutan. Ramon bilang dari awal, Cuk, nih kalau lo bikinnya dokumenter orang motoran sih, udah banyak yang bikin, apa kerennya? Terus bilang sama dia, ini sih kerennya satu, Mon. Yang pasti beda lah buatan gua. Apanya beda? Ya beda lah. Yang lain kan anak motor yang bikin film. Yang ini sutradaranya naik motor aja nggak bisa, jadi sama sekali nggak ada motor-motornya. Jadi matanya kan pasti lain. Nah, pasti teringat seseorang yang bisa naik motor. Ayo ngaku. Tapi kalau naik sepeda nggak pakai mesin saya. Tapi saya kalau genjot sepeda nggak pakai listrik, ya, digenjot beneran. Oke. Skip kita bahas tadi itu ya. Sekarang kita ngomongin karena tadi ngomongin jalan-jalan, tapi emang harusnya sih nggak jalan-jalan ya. Harusnya ngabisin waktu sama keluarga. Ya mungkin di rumah aja atau daerah-daerah sekitar rumah. Cuma kan karena Mas Ucup kerja ya, jadinya mau nggak mau harus tetap bisa memberikan tayangan atau show yang baik kepada masyarakat dengan dari kacamata Mas Ucup keliling Indonesia tadi. Pengen membuat sesuatu. Pengen Nah, menceritakan sesuatu. Tepatnya pengen gitu storytelling buat
para penonton ya mengenai Indonesia, gimana perjalanan hijrah ke timur ini. Tapi karena sekarang kan sulit nih buat kemana-mana, kemudian juga masih ada kekhawatiran lah ya karena lonjakan pandemi ini. Terus selain kerja, walaupun jalan-jalan juga kerjanya ya, selain kerja ngabisin waktu sama keluarga tuh, kalau dari Mas Ucup sendiri ngapain sih? Bersenang-senangnya tuh ala Mas Ucup, liburan ala Mas Ucup dengan keluarga tuh gimana sih? Yang normal ya, yang normal nggak ada pandemi kan? Atau saat ada pandemi? Yang yang pandemi dong. Oh kalau pandemi sih hatinya liburan, moodnya liburan. Tergantung, kalau anak yang kecil suka main PS. Mm-mm. Kalau anak yang gede dia suka nonton bioskop. Ya cuma yang gede ini ya kan bioskop tutup. Jadi kita nonton film aja bareng-bareng dan karena umur udah 13 tahun ya ngajak nontonnya udah semena-mena sih. Udah maksudnya udah mulai film yang agak berat-berat dikit. Dari dia kecil sih dia udah nonton film action Logan yang bunuh-bunuhan udah nonton. Kan cuma dikasih Money tahu. Heist. Udah bilang sama dia itu matinya bohongan, bilang gitu sama dia. Nah, terus kalau tapi kan sekarang udah bisa nonton kayak Trust itu cerita ini ABG yang kemudian di apa ya istilahnya? Ada istilahnya lah. Pokoknya kenalan online sama cowok-cowok yang begitu udah ketemu, cowoknya udah tua, udah 40-an bawa bapak, ditidurin terus hilang kayak gitu. Ya kan suruh nonton, oh, nih kalau ada yang kenalan awas ya, gitu kan ngasih tahu gitu sama dia. Ya seenggaknya kan umur 13 berarti dia udah ngerti. Kalau yang nomor 2 kan dia sibuk gimnastik walaupun di rumah. Sekarang dia lagi pengen nyobain main inline skate karena gymnya kan nggak buka-buka. Dia udah ikut kejuaraan segala macam tapi gymnya nggak buka-buka. Jadi terus dia bilang ini aja deh nyobain inline skate. Nah kalau yang kecil kan umur 4 tahun masih gampang tuh, laki lagi. Jadi frekuensi dari kecil juga udah hampir sama. Jadi kerjanya main PS bareng. Terus kalau misalnya beli baju online gitu, milih yang samaan, barengan. Dia suka main bola, jadi depan rumah ada lapangan, ya kita main bola depan. Ya gitu-gitu. Soalnya Jadi 10 bulan sebenarnya kemarin sama keluarga tuh kayak gitu tuh kerjaannya. oh ya nonton segala macem, ngabisin sampai bos kayaknya Netflix yang nontonin kita lah udah. Nah, kebetulan memang dari dulu dari kecil suka nonton dan anak minimal nomor 1 nomor 3 ya sama-sama doyan nonton. Si kecil ini tuh umur setahun ya gitu. Kakaknya nih umur 8 bulan udah ke bioskop. Adiknya setahun lebih dikit lah ke bioskop. Jadi maksudnya Mereka emang tahu nggak bapaknya bikin hijrah ke timur? yang gede tahu. Kalau yang kecil mah nggak terlalu nggak. Yang Mau paling ini gede nggak? mungkin apa? Mau ikut I don't know, brainstorm atau mungkin produksinya? Oh, Ada belum. kepikiran? Nggak Belum, ada ya? kalau belum. Anak-anak yang paling gede, yang punya ketertarikan ke dunia ini sih, sinema ini praktis yang paling gede sih kelihatannya. Nomor 3 belum kelihatan ya, tapi nomor 2 kelihatannya pengen jadi atlet. Soalnya kalau kita lagi nonton, Oh, oke. pengen jadi nonton, kalau kita lagi nonton film gitu bertiga gitu, waktu adiknya belum ada, yang nomor 2 itu selalu tidur. Kalau enggak, "Ini jam berapa selesainya? Lama banget." Nah, tapi kalau kakaknya nonton ada Midnight Sun filmnya lumayan berat, dia umur 8 tahun gitu, nonton dia sampai habis. Dan dia ngerti ceritanya. Dan di kemudian hari sekarang kemarin waktu lagi ada presentasi di sekolahnya mau jadi apa gede, dia bilang mau jadi aktor. Mau jadi aktor lengkap tuh mas sekolah-sekolah dia ceritain mau jadi aktor. Nah, jadi kalau ada project-project sekarang udah mulai ngajakin dia acting. Dan udah ngajarin dia teater juga sih. Jadi begitu kemarin berapa kali ngajakin dia oke lah. Untuk ukuran yang jarang ya. Soalnya ibunya kadang-kadang ngelarang kan kalau lagi jam sekolah. Saya begitu kemarin main bisa kemarin kita syuting sekali untuk kampanye Covid. Apa tuh kampanye apa? Jadi Kominfo bikin paket series kayak tayang TVRI tentang tindakan pemerintah, antisipasi pemerintah terhadap Covid ini, vaksin kayak gitu-gitu, jangan berkerumunan hal kayak gitulah. Nah itu kita kemarin kerjain salah satu yang main anak yang paling gede. Oh, oke. Begitu. Dari Mas Ucup nih selama 10 bulan ini tetap berproduktivitas, tetap berkarya lah, tetap mengembangkan filmnya juga tadi Hijrah ke Timur. 10 bulan ini
melihat, aku pengen tahu nih secara personal, melihat apa yang sudah terjadi di Indonesia, kemudian bagaimana pemerintah menanggapinya, tanggapanmu gimana? Duh, apa tadi nggak kedengeran? Kan udah bikin film kampanye. Kalau misalnya kita Januari, Februari itu tutup lockdown, sekarang lagi santai-santai nih lagi. Sekarang udah bisa konser kayak Wuhan. Bisa party lagi kayak Wuhan udah ada konser, Taiwan udah ada konser 10.000 penontonnya. Ya gitulah. Saya nggak bilang pemerintah terlambat sih. Tapi mungkin di awal ya kan memang harus ada biaya yang dikeluarkan kan saat itu. Ya saat ini juga. Mungkin pertimbangannya karena dipikir akan lewat itu aja, jadi nggak diperkirakan bahwa pandemi itu akan besar juga di Indonesia. Apalagi waktu itu kalau nggak salah sempat ke Padang dan orang di Sumatera Barat orang sempat bilang kita ini kan negara kepulauan, gimana COVID-nya bisa masuk? Karena kita ini dipisahkan oleh lautan. Tapi kan trafficnya orang di NKRI ini kan lumayan besar kan. Dulu kan Papua sempat mau tutup tuh, ternyata kan dibuka juga, akhirnya kena juga. Jadi kan memang antar pulau itu kan terlambat nutup kan. Tapi kemudian kan ya gitu lah, pemerintah mulai merespon, lupa juga di bulan apa. Kalau nggak salah pemerintah mulai merespon ketika ada menterinya yang sakit. Ya untung aja ada menteri yang sakit, coba kalau nggak, mungkin waktu itu kita nggak akan ada PSBB apa segala macam. Dan kemudian di perjalanannya kan banyak apa ya, banyak pertimbangan kali, dengan tangan main jadinya kita seperti nggak cepet merespon. Makanya tadi kalau misalnya kita Januari Februari tutup lockdown, ya cara paling gampang mungkin turunin militer ke jalan supaya kita pulang ke rumah semua. Mungkin kita mungkin hari ini kita bakal udah Dream Theater udah manggung kali November kemarin. Mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Oke. Tapi kan nggak semua pasti karena pandemi COVID-19. Aduh, jatuh. Termasuk juga para pekerja seni. Nah, sekarang semuanya masih bertahan, semuanya struggling. Ada pesan nggak sih? Tadi sih janjinya setengah jam mau wawancara, tapi ini udah lebih dari setengah jam. Mungkin aku kasih space nih. Bisa kasih pesan-pesan atau apa ya, semangat yang bisa encourage pekerja seni ini supaya tetap bertahan di masa pandemi ini. Jadi kami itu waktu itu mau syuting tanggal 6 April. Kalau nggak salah kita udah mulai deg-degan nggak bisa syuting tuh tanggal 15 Maret karena nggak jelas kan pemerintah mau, ya seperti biasa lah pemerintah nggak jelas mau ambil A, B, C atau D gitu. Jadi terus tarik ulur, akhirnya kami putusin dari syuting aja lah. Terus waktu itu tiba-tiba tanggal 22, 23 tuh udah mulai, tanggal 19 kalau nggak salah, udah mulai, kalau nggak salah Depok tuh udah mulai ada yang sakit. Terus udah mulai lah rame. Kita tanggal 22 atau 23, kita mulai, kami tuh meeting udah. Yang ketika itu kalau nggak salah, location director udah nggak datang. Katanya udah nggak boleh sama istrinya dia keluar rumah. Karena dia tinggal di Depok waktu itu. Dan kita waktu itu akhirnya nggak mau ngambil risiko kan, karena kita akan keluar uang tuh kalau misalnya kita paksain syuting tanggal 56, kan persiapan segala macam. Kita tunda aja deh, tunda definitif, karena katanya Juli akan buka lagi, ya kan? Juli apa Juni ya? Ya Juni atau Juli lah. Juni dia katakan Juni, 1 Juni buka lagi. Jadi kita janjian 1 Juni ketemu lagi. Nah kemudian karena kami tuh produksi terakhirnya akan jalan. Karena ada produksi lain tanggal 26 yang udah mundur. Yang belum jalan ya. Akhirnya bubarin. Itu di perjalanan ada syuting, kalau nggak salah ada film lagi jalan waktu itu di Jogja yang udah tinggal seminggu lagi. Tinggal 3 hari lagi harus ditutup, harus dibubarin produksi gitu. Nah, di mereka itu di produksi itu kalau nggak salah sistem bayarannya diambil semua sih di termin kontrak itu. Kita tuh akan dibayar, kru akan dibayar ketika proses produksi selesai. Kan proses produksi belum selesai. Berarti orang nggak kebayar kan waktu itu. Sementara kerjaan mereka ya cuma itu doang. Nah, kalau di kasus kami waktu itu, kru kan jadi nggak punya kerjaan. Mereka coba nempel-nempel sana sini tapi nggak ada kerjaan apa-apa. Pulanglah banyak orang. Ada malah yang jadi ada yang kemudian dilarang pulang sama RT-nya ke kampung. Ada yang kemudian sempat pulang dan kemudian jadi petani.
Ada yang waktu itu sebulan kemudian apa 2 bulan kemudian datang jualan batik Kerjaan lah, apa aja jualan coklat, dikerjain ya gitu ya. mengelola pekerjaan apa aja Heeh. lah. Waktu itu sih didata semua. Di grup produksi itu isinya mungkin ada 60 orang didata sama Bansos. Yang di kemudian hari yang dapat ya cuma ada 13 orang. Saya sih nggak tahu gimana sih cara pendataan Bansos apa segala macam itu. Padahal andaikan semua data itu dapat, saya rasa Mensos akan dapat duit lebih banyak lagi tuh. Kan 10.000 per paket, iya kan? Heeh. Ya kalau misalnya yang kedata sama dia berapa 2 juta orang, coba kalau kedata semua sama dia 5 juta, kan enak dia dapat gimana sih? Maksudnya saya nggak tahu cara pendataannya, tapi banyak orang yang jungkir balik gitu. Dan pula Ya. industri ini kan di KTP-nya nggak jelas. Nggak semua orang tulisannya seniman kan, saya tulisannya seniman. Tapi banyak banget yang tulisannya wira swasta. Tapi wira swasta kayak apa kan? Sebenarnya mereka pekerja harian. Indonesia ini kan negara yang nggak kedata jumlah penganggurannya kan. Katanya 2,6 juta nganggur. Tapi kan coba aja ngobrol. Sekarang kerjanya apaan? Ya ada lah sih, gojek-gojek gitu. Ada sih, gue kadang sekali-sekali ya bantu-bantu. Kan tapi nganggur sebetulnya. Kalau di negara maju kan jelas, kalau nganggur dapat dapat dana dari apa namanya subsidi dari negara itu. Kalau Dan kita kan nggak ada itu. segelintir doang yang Mas Ucup tahu ya. Kita nggak tahu lagi teman-teman Oh iya yang benar, ya ini di luar sana dikit, kayak iya. di Ya daerah iya. mungkin. Saya mah bukan siapa-siapa dibanding badan intelijen sama presiden lah, dia tahu semua datanya itu. Tinggal Tapi nelfon anak gimana buah. pesannya? Biar Belum nih, mereka oh, belum panjang. belum. Ya. Ya, karena waktu itu masih banyak. Enggak. Nah, jadi intinya ketika kemudian eh apa ya? Kemudian kita harus surviving dan kita ya rata-rata nih yang nonton dan juga kita semua kan rata-rata udah lebih dari 20 tahun karena jadi WNI. Ya kita emang harus struggling sih sendiri. Karena faktanya kan negara hadir cuma ketika pilpres, pilkada. Kalau lagi kayak gini-gini, ya kita harus usaha sendiri. Negara berusaha bantu, tapi ya kayak polisi Batman, suka telat datangnya. Jadi ya kita Jadi harus balik lagi struggling. ke sendiri, balik lagi ke individunya, gimana caranya untuk bertahan, gimana caranya untuk apa ya, supaya nggak kepapar, supaya supaya Ya, tetap sehat gitu ya. ya tetap sehat, itu paling Jangan sampai penting. sakit lah. Jangan sampai sakit. Menjaga imunitas dengan olahraga, makan segala macem. Cepet-cepet. Kalau badan gak enak, kalau misalnya ngerasa nggak punya uang untuk ngetes, inilah istirahatlah Puskesmas kali. apa? Puskesmas kali. Ya puskesmas, kalau puskesmas gini, kan ada yang nggak dijemput ke puskesmas. Ada puskesmas yang nggak jemput, ya. Andai kan puskesmas nggak jemput, udah di rumah aja lah, 3 hari atau 14 Jangan hari. kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Kalau misalnya ada temen tuh kemarin nggak disebut jemput ke puskesmas, terus saya bilang, lu ke luar rumah aja, datang ke Pak RT, peluk aja Pak RT lu. Pasti ditelepon puskesmasnya. Beneran ditelepon langsung puskesmas. Sekarang sudah nggak apa-apa dia. Maksudnya gitu kan. Artinya apa namanya kita harus ya menjaga daya positif, struggling sendiri. Apa namanya? Sekarang nih untuk orang-orang yang lebih beruntung ya bisa punya tabungan kali. Jadinya ya nabung itu ternyata penting. Kalau lagi di situasi kayak gini kita di rumah aja rebahan sambil mesen Tokped kan lumayan. Pesan online. Intinya apapun aktivitasnya, walaupun juga Mas Ucup masih tetap kerja di akhir tahun ini harus tetap kerja terpaksa ya untuk proses produksi film dokumenter. Teman-teman di luar sana juga tetap beraktivitas. Paling enggak sadar sama diri sendiri lah ya. Ya, Jangan bergantung sama orang lain, sadar sama diri, jaga kesehatan sendiri, pakai masker, jaga jarak. Cuci ya tangan walaupun sering-sering kita sering mikir apa ya namanya jangan sampai kan doktrinnya kan jangan jadi ini apa pembawa virusnya tuh makanya pakai masker supaya nggak muncrat ke orang kalau ngomong. Tapi kan sebenarnya ada hal yang lebih elementer lah. Seenggaknya diri sendiri nggak terpapar deh itu aja dulu. Kalau diri sendiri nggak terpapar orang lain nggak akan terpapar gitu aja. Dan ngejaga diri itu kan nggak gampang karena kita kan pede-pede aja. Begitu. Wah ini menarik nih. Eko Maung. Yang penting komennya itu tuh komennya supaya kita. Mau boleh. dibacain nggak? Jangan dibaca, jangan ya. Jangan. Pokoknya yang penting happy, ngelakuin iya. apapun di rumah sebagai pengganti kita liburan nanti.
nonton Netflix sampai nggak tahu lagi mau nonton apa gitu Heeh. ya, atau mungkin ke bioskop atau main PS aja di rumah, nggak apa-apa ya, yang penting kita sadar kalau diri kita tetap harus sehat Iya. terus gitu ya. Kalau mau itu pasti nggak dibacain karena mbaknya kurang tuh kok. Nggak boleh, nggak ngerti, saya masih kecil. Ya udah deh, Mas Ucup, hari ini mau ngapain lagi kerjaannya? Hari ini, oh nih mau unboxing dikit, habis itu mau unboxing sepeda sponsor. Habis Oh, itu kirain mau unboxing lari GBK, PS5. mau lari GBK. Lari GBK lari nggak? Sepedaan. Enggak, enggak, aku mau kerja. Kerjaannya Ya itu udah lari. kalau gitu ya. Ih, enggak dong. Ya udah kalau gitu, ini udah lebih dari setengah jam, nanti bayaran saya nambah ke Bapak. Nggak mau, saya nggak mau lanjut lagi. Takutnya mahal ya. Hmm. Terima kasih banyak Andi Bahtiar Yusuf, saudara Oke. terganteng se-NKRI katanya. Di status WhatsApp-nya, sehat Brad Pitt, selalu ya. Brad Pitt. Ah. Oh ya, Brad Pitt. Salam buat teman-teman semuanya yang tetap kerja, tetap melakukan produksi Hijrah ke Timur. Salam buat Hijrah juga. Oke. Sehat-sehat ya. Hijrah lagi Bye bye. unboxing dia. Titipan dari sponsor biasa. Ya udah oke. Sampai ketemu lagi. Oke. Thank you. Dadah. Dadah, dadah Mbak Aura kasih. Dadah. Oke, Tara. Itu dia tadi perbincangan ngalor ngidur dari ngomongin film, terus kita ngomongin ke kehidupan apa namanya, kehidupan sehari-hari Andi Bahtiar Yusuf, terus ngomongin negara, terus ngomongin apa lagi tuh tadi, banyak ya, sampai ke protokol pencegahan COVID-19 di apa namanya di masa pandemi ini, khususnya untuk pekerja seni. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung di CNN Indonesia sore hari ini. Saya Prasidya Puspa. Mungkin tadi ada yang tanya hostnya siapa. Saya bukan Aura Kasih, saya Prasidya Puspa. Jangan lupa nanti malam juga saya akan siaran live, enggak, siaran di CNN Indonesia di redaksi malam. Bisa ditonton ya. Mic-nya kurang deket, Mbak. Suara saya kecil banget ya. Saya cuma pakai satu sih. Oke. Nah, jatuh. Kayaknya udah dulu, segitu dulu live Instagram kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama saya sampai dengan akhir. Tetap dijaga protokol kesehatannya 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sering-sering. Sebentar lagi mau liburan, yang mungkin mau liburan tetap harus berhati-hati, tapi kalau bisa nggak usah liburan dulu gitu ya. Tadi kalau kata Mas Ucup, mending di rumah aja nonton Netflix atau olahraga atau ya ke bioskop bisa. Jadi bikin happy juga kok. Katanya perjalanannya sama dari Jakarta ke Bali kalau naik pesawat. Itu aja dulu. Semua tetap sehat, tetap semangat. Uh, Terima kasih banyak. Siapa nih? Semua saya akan sapa beberapa. Eko Maung 69, Rafika Umbra, terima kasih. Avandi Rizky, terima kasih. Heranov, terima kasih banyak juga sudah membantu saya, Anchor CNN Indonesia, yang jadi kiper saya hari ini. Next time kita akan ada lagi chatroom, ada live Instagram di CNN Indonesia, tapi narasumbernya masih dirahasiakan, jadi stay tune di akun Instagram CNN Indonesia. Terima kasih, salam sehat, saya Prasidya Puspa pamit. Bye-bye.